dalam rangka menyambut digelarnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo di tahun 2024 ini, pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purworejo menggelar dialog publik bertajuk Menakar Visi Pemimpin Purworejo Masa Depan. Adapun untuk penyelenggaraannya dipusatkan di ruang auditorium Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Purworejo pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, pelajar, mahasiswa, dan calon pemimpin daerah. Dialog publik semacam ini diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya kaum muda Gen Z, untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada dan menjaga demokrasi serta integritas pilkada. Dalam acara ini, peserta diajak untuk berdiskusi mengenai visi dan misi yang harus dimiliki oleh pemimpin Purworejo di masa depan guna menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang di era digitalisasi untuk mewujudkan Purworejo Mulyo. Dikatakan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Purworejo, Ahmad Fadol Arifin, bahwa dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda untuk mewujudkan visi tersebut. Acara yang berlangsung di Gedung Auditorium Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Purworejo itu dihadiri oleh 3 narasumber, yakni Imam Teguh Purnomo, R. Sigit Widodo Nugrohadi, dan Muhammad Abdullah, dengan penyampaian visi misi serta diskusi dipandu oleh Agus Triatmoko. Agenda dihadiri perwakilan organisasi kepemudaan dan tamu undangan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan BEM Purworejo, LSM, OSIS, Ketua PD Muhammadiyah Purworejo, Ketua PD Aisyah Purworejo, Rektorat Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan tamu undangan lainnya. Hasil diskusi dan penyampaian solusi atau rekomendasi yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program kerja di masa mendatang. Acara ini bukan hanya menjadi wadah untuk mendengarkan visi dan misi para calon Bupati Purworejo, akan tetapi juga sebagai ruang untuk berdialog, bertukar pikiran, dan mencari solusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Purworejo. Kita mengadakan dialog publik, kita mengundang narasumber, kita mengundang ada 6, jadi kita sudah komunikasi kurang lebih selama 2 bulan ya, Juli dan Agustus gitu. Tapi alhamdulillah yang hadir 3 gitu, beliau adalah Pak Imam Teguh Purnomo, kemudian Bapak Abdullah, kemudian sama Pak Sigit gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu konfirmasi tidak hadir karena ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Jadi intinya kami sudah mengundang semuanya. Jadi tujuan dari kami mengadakan dialog adalah untuk berdiskusi gitu ya. Jadi kita mencari inspirasi sosok tokoh yang harapannya nanti betul-betul bisa memimpin Purworejo menjadi lebih maju ya, lebih baik. Jadi mewujudkan Purworejo yang berdikari gitu ya, betul-betul memikirkan kepentingan rakyat Purworejo. Jadi bukan kepentingan golongan tertentu, itu yang kami harapkan gitu ya. Mumpung saat ini kan belum ada pendaftaran bakal calon, sehingga kita mengadakan terlebih dahulu hingga forumnya harapannya itu menjadi lebih bebas gitu Mas, jadi lebih enak gitu, dan kita adakan secara mandiri. Perlu didengar aspirasinya, sehingga ketika beliau-beliau itu datang menjadi narasumber, justru ini menjadi ruang diskusi yang menarik, saya kira kan. Jadi ingin betul-betul kita mempunyai sosok calon pemimpin masa depan itu yang betul-betul mengerti Purworejo. Jadi harapannya Purworejo itu bisa memanfaatkan adanya bendungan bener, kemudian Bandara Niat, dan badan otoritas yang diperlukan. Selama ini Purworejo hanya seringnya dilewati, jadi kalau orang wisata ya ke Jogja atau ke Borobudur. Harapannya ada potensi Purworejo baik di gunung maupun di pantainya di selatan itu bisa dikembangkan, sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan rakyat, salah satunya begitu. Jadi ini PR juga untuk pemerintah, bagaimana para pengusaha, para investor juga bisa datang ke Purworejo
tanpa harus banyak dibebani biaya-biaya terkait dengan urusan izin dan lain sebagainya, yang ini informasi yang saya dapatkan cukup memberatkan, sehingga terbukti yang dibangun adalah bandaranya itu 5 hotel bintang 5 atau berapa itu ada di Kulon Progo, dan beberapa juga lari ke Kebumen. Nah ini kan hal-hal seperti ini artinya ke depannya bahwa pemerintah harus bekerja lebih cepat tentunya terkait dengan tata ruang dan sebagainya, sehingga salah satunya yang ke depannya itu adalah bendungan-bendungan. Harapannya bendungan-bendungan itu nanti akan jadi objek wisata ya, jadi kita harus bisa menikmati hasil dari alam kita sendiri gitu ya. Jadi betul-betul kita bukan hanya dilewati, tetapi betul-betul kita bisa menjadi Purworejo itu yang maju. Itu harapan dari kami, dari teman-teman pemuda, ingin menyerap aspirasi dari anak-anak dari golongan Gen Z dan Gen milenial agar melek terkait dengan politik, terkait dengan pendidikan politik, dan ya kita wujudkan dalam bentuk dialog kebangsaan. Ya, kalau kaum Gen Z sekarang kan begini ya, jadi termasuk kaum yang susah diatur gitu ya. Tapi mereka ingin keteraturan gitu. Jadi kalau Purworejo punya potensi yang besar seperti itu, harapannya kan sekarang fenomenanya bergeser ya. Kalau dulu itu PNS ya, ASN itu kan sesuatu yang istilahnya wow gitu ya. Kalau sekarang mungkin dia itu pengen rebahan tapi hasilnya dolar, tidak pernah tukar lagi, tapi gajiannya besar, bukan gajian, bahkan saya lihat perkembangannya itu mereka ke arah entrepreneur Pak. Jadi konten kreator, kemudian jadi YouTuber, itu yang saya lihat seperti itu. Nah, harapannya pemimpin Purworejo masa depan itu ya bisa memfasilitasi anak-anak itu Pak. Jadi Gen Z dan Gen milenial itu betul-betul nanti apa ya, aspirasinya bisa diserap dan dipahami oleh pemerintah, bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya begitu, jangan sampai sebaliknya nanti justru ini menjadi pengangguran dan tingkat kriminalitas naik. Itu kita tidak berharap gitu ya. Jadi jangan kebalik, Indonesia Emas menjadi Indonesia Temas. Itu sih maksud kami seperti itu. Dari Purworejo, Widarto dan citizen journalist Ahmad Maulidin Musdani, Bagelen Channel, melaporkan.